Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini Masak Bareng Ontima bakal bagikan resep dari olahan daging. Yang punya daging kurban boleh deh dicoba pakai resep ini. Ini tuh ada sambal matahnya, tapi versi pakai daging. Nah, ini lebih mahal kelihatannya ya. Nah, untuk bahan-bahannya ada 7 siung bawang putih, 15 siung bawang merah. Kemudian aku juga ada 2 siung bawang putih untuk sambal matahnya nanti, 2 cabai merah besar, 6 cabai rawit, 1 buah jeruk nipis, dan 1 genggam ya daun jeruk. Kemudian tidak lupa ada 2 batang serai ukuran kecil. Kalau teman-teman punya yang ukuran besar cukup 1 saja, tapi aku sarankan 2 yang kecil. Kemudian ada potongan daging yang sudah diiris tipis. Nah, itu tadi sudah aku cuci dengan air panas ya, kan daging tidak boleh dicuci dengan air biasa, jadi aku rendam dengan air panas. Cukup sebentar saja, tidak perlu terlalu lama. Kemudian untuk bawang putih yang 2 siung itu silakan dicincang kecil-kecil seperti di video. Setelah itu kita gabungkan dengan daging yang sudah direndam dengan air panas. Kemudian tambahkan 1 sendok makan kecap manis. 1 sendok makan saus tiram. Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian itu aku tambahkan garam sekitar 1 sendok teh. Kemudian ada tepung. Di sini aku tepungnya pakai tepung maizena. Kemudian semua bahan yang sudah aku sebutkan diaduk hingga merata ke bagian daging seperti di video. Kalau sudah, kita bisa diamkan beberapa menit. Nah, untuk selama kita menunggu beberapa menit, teman-teman bisa iris tipis 2 batang serai yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian cabai rawitnya silahkan diiris tipis juga. Yang suka pedas silahkan ditambahkan. Yang tidak suka pedas boleh di skip saja. Ini sesuai selera. Kemudian 2 cabai merah besarnya, untuk bijinya juga aku pakai karena aku suka pedas ya. Kemudian bawang putihnya kita iris tipis. Kemudian daun jeruknya diambil bagian tengah agar tidak pahit, kemudian dicincang. Nah, bahan-bahan sambal matahnya sudah siap. Kita ke step selanjutnya, panaskan minyak. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit, dan tidak lupa serai dan daun jeruknya. Kita tumis sampai aromanya wangi. Jika sudah wangi dan sudah sedikit layu, teman-teman bisa angkat ya nanti. Di teflon yang sama aku masukkan daging yang sudah didiamkan sekitar 20-30 menit. Kita oseng-oseng tanpa minyak sama sekali. Kemudian wadahnya kan masih ada bumbu tuh, silahkan tambahkan air, kemudian masukkan bersama daging yang ada di teflon. Kita masak, jangan lupa biar cepat matang juga dan tidak alot sambil ditutup. Nah, ulangi proses penambahan air ini sampai benar-benar dagingnya lembut. Aku tidak video untuk penambahan airnya, jadi tambahkan sedikit-sedikit saja.
Tambahkan sedikit air, tutup. Kalau masih keras dagingnya, tambahkan air lagi, kemudian tutup teflonnya dan teruskan saja begitu sampai dagingnya tidak keras lagi. Kemudian aku tambahkan setengah sendok makan gula karena memang kurang manis. Nah, kalau sudah selesai, ini kita siap sajikan dengan nasi panas. Masakan hari ini sudah selesai, silahkan teman-teman mencobanya. Ini rasanya enak banget. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini masak bareng Ontima bakal bagikan resep lagi yang mudah didapat. Prosesnya juga gampang banget. Nah, ini untuk bahan-bahannya sudah aku spill dikit. Ayo kita bahas satu persatu untuk bahan-bahan yang akan dipakai. Nah, untuk bahan-bahan yang dipakai ada sekitar 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih. Kemudian ada 3 batang daun bawang. Kemudian ada tahu, aku beli cukup 2000 saja. Kemudian ada cabai merah besar 2 buah. Lalu ada 2 butir telur ayam. Tidak lupa aku juga beli kelapa parutannya di pasar, jadi parutnya sudah di pasar ya. Nanti kita cukup pakai 10 sendok saja. Kemudian yang jadi bahan utama hari ini itu ada teri nasi. Untuk bahan-bahan yang sudah aku sebutkan seperti bawang putih, bawang merah, kemudian ada ketumbar, aku pakai 1,5 sendok teh. Kemudian cabai merah besarnya juga dimasukkan. Jangan lupa ditambahkan air agar lebih cepat pada saat di grinder. Kemudian untuk tahu yang sudah dicuci bersih, kita hancurkan pakai garpu sampai halus. Teman-teman, kalau mau pakai tahu kuning juga boleh, sama aja ya. Mungkin teksturnya berbeda, tapi untuk penggunaannya boleh tahu putih atau tahu kuning. Kemudian teri nasinya kita masukkan semua. Teri nasi ini sekitar 7-8 sendok, tidak menggunung. Kemudian seperti yang aku sebutkan sebelumnya, 10 sendok makan parutan kelapa yang santannya itu masih ada ya, belum diperas. Kemudian diaduk sampai merata. Masukkan hasil grinder tadi. Diaduk kembali sampai benar-benar rata. Nah, karena ini susah untuk diaduk, jangan lupa kita tambahkan air di bekas grinder. Tambahkan garam sesuai selera. Kalau aku 2 sendok makan, kemudian gula pasirnya ada 3 sendok makan. Ingat, sendok makannya jangan menggunung, biasa saja ya teman-teman, agar tidak terlalu asin atau tidak terlalu manis. Kemudian airnya dimasukkan ke dalam adonan tahu beserta daun bawangnya. Kemudian untuk tahap yang ini silakan benar-benar untuk diaduk hingga merata agar asin manisnya itu sepas dengan bahan-bahan yang lain. Kemudian yang terakhir tambahkan 2 butir telur. Putih dan kuningnya sama-sama masuk ya. Kemudian aku pakai tepung beras. Tepung berasnya sekitar pakai 5-7 sendok makan. Kemudian diratakan dan diaduk ke dalam adonan tahu sebelumnya.
Nah, ini kalau terasa teksturnya sudah seperti di video, berarti sudah cukup. Tidak terlalu padat dan juga tidak terlalu cair. Jadi pas diangkat dengan garpu itu masih ada teksturnya ya. Kemudian panaskan minyak dan siap digoreng. Ini aku bikinnya besar-besar biar cepat proses masaknya ya. Kalau teman-teman mau yang kecil-kecil juga boleh. Nanti jika yang bagian bawah sudah kuning kecoklatan, boleh dibalik, jangan sampai terlalu gosong. Ulangi proses ini sampai semua adonan selesai digoreng. Nah, ini untuk hasilnya, kuning kecoklatannya tuh sangat bagus banget dan aku suka rasanya renyah, lembut. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini masak bareng Ontima bakal bagikan resep dari udang yang ukuran kecil, kemudian ada pete. Jadi hari ini judulnya itu udang pete gurih asin. Nah, karena nanti bawangnya itu ukuran besar-besar yang dipotong, jadi gurih dari bawangnya itu kerasa banget. Nah, untuk bahan-bahannya ada 20-25 bawang merah, kemudian 7 siung bawang putih, 1 genggam cabai rawit, dan 1 buah jeruk nipis. Kemudian aku juga ada beli pete sekitar 5.000 yang sudah dikupas. Untuk bawang putihnya silahkan dipotong ukuran tebal tapi tidak terlalu tebal. Kemudian petenya diiris tipis. Jeruk nipisnya kita pakai separuh saja. Kemudian bawang merah yang sudah berukuran kecil tidak perlu lagi dipotong, tapi yang ukuran besar silahkan dipotong lebih kecil lagi, tapi tidak terlalu kecil, jadi ukurannya itu pas seperti dadu. Kemudian untuk cabai rawitnya dipotong kecil-kecil. Kalau teman-teman tidak suka terlalu pedas bisa dikurangi takarannya. Kemudian panaskan minyak. Ini ada udang ukuran kecil, itu disebut ebi ya biasanya. Ebi basahnya sudah aku cuci bersih. Sekarang langsung kita masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Sesekali diaduk agar bagian bawah tidak sampai gosong atau terlalu kecoklatan. Kemudian tambahkan minyak wijen sekitar 1 sendok makan. Kemudian minyak ikan 1 sendok makan dan saus tiram 1 sendok makan. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian 1 sendok teh terasi. Nah, ini terasinya tidak aku bakar, langsung masukkan saja. Tapi kalau teman-teman biasa dibakar terlebih dahulu, silakan dibakar. Kemudian silakan diaduk-aduk untuk terinya ke bagian ebinya agar merata. Kemudian jika sudah setengah matang ebinya, bisa dimasukkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan petenya. Kita aduk-aduk kembali sampai semua bahan merata dan matang. Nah, ini kalau sudah sekitar 5 menit sampai 10 menit bisa dimasukkan perasan jeruk nipisnya. Ini ada rasa asam kecut dari jeruk nipisnya, gurih dari bawang merahnya, kemudian pedas dari cabai rawitnya. Ini perpaduan yang sangat nikmat dengan nasi putih hangat. Silakan teman-teman coba. Terima kasih, kita ketemu di video selanjutnya.